ada yang dipanggil ya ayyuhan nas, ada pula yang dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi nida munadanya dipanggil dan yang dipanggil, memanggil yang dipanggil, ada terdapat umat manusia dan ada pula terdapat orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini, Sobat Ramaloka yang dimuliakan Allah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ya ayyuhan nas. Artinya apa? Bahwa Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dihidangkan untuk umat manusia mereka yang sudah bertakwa. Al-Qur'anul Karim bukan hanya dihidangkan, diperuntukkan mereka orang-orang Islam. Al-Qur'anul Karim bukan hanya dihidangkan untuk mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada dasarnya siapapun orangnya, dimanapun adanya, kapanpun dia sedang berada, bagaimanapun posisinya, apapun jenisnya, dimanapun beduanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hukum umat manusia, peradaban umat manusia bukanlah menggunakan akal, bukanlah menggunakan kitab dengan kitab pemikiran, bukanlah menggunakan kitab-kitab yang terdahulu, tetapi yang jelas bahwa hukum yang utama, hukum yang mulia, peradaban yang ada pada manusia adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim bukan untuk individu secara pribadi, golongan secara pribadi kepada Nabi Muhammad, atau pula golongan kepada orang Arab, tetapi sebaliknya Al-Quran untuk secara keseluruhan umat manusia. Al-Quran untuk secara keseluruhan umat manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan diturunkannya Al-Quran, maka diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sesudahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, nah ini ada pada pribadi manusia itu sendiri. Ada umat manusia yang mempercayai dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai kalamullah untuk peradaban akhlak umat manusia. Ada mereka yang tidak mempercayai terhadap Al-Quran, yang tidak mempercayai kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Al-Quran dan Al-Quran sebagai hukum umat manusia, maka mereka tergolong adalah orang-orang kafir. Kenapa tergolong orang-orang kafir? Yang namanya kafir tertutup. Karena mereka lebih mendepankan imannya kepada pikiran, lebih mendepankan imannya kepada pribadinya, lebih mendepankan imannya kepada keegoannya. Tapi saya yakin di antara sekian iman umat manusia ini, mereka kenapa tidak mengimani kepada Al-Quran? Karena mereka lebih iman kepada keegoannya. Padahal hati nuraninya mereka semua itu mengimani Al-Quran. Ayo, apakah ada orang yang tidak mengimani Al-Quran? Saya pikir kayaknya tidak ada. Apakah ada yang tidak mengimani Al-Quran? Kayaknya apakah dia itu iman atau tidak iman, kebanyakan umat manusia ini hidup di alam dunia searah dengan Al-Quran. Apakah ada yang tidak iman dengan Al-Quran? Dari hati nurani semua iman kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran sebagai kalam Allah. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi,
Maka dapat kita simpulkan di dalam kehidupan umat manusia, manusia selalu berbicara baik dan benar. Ayo, siapakah yang nuntun baik dan benar? Yang nuntun baik dan benar. Apakah patokan dalam baik dan benar? Patokan baik dan benar semua tertera dan tercatat dalam Al-Quran. Kita berbicara halal dan haram. Kita selalu berbicara maslahat dan mafsadat. Kita selalu berbicara ini boleh atau tidak. Kita selalu berbicara tata krama, diplomasi di dalam kehidupan. Kita selalu ngomong akhlakul karimah. Kita selalu berbicara bagaimana ketenangan jiwa. Semua itu walaupun mereka bukan beragama Islam, walaupun tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua termuat, tercatat dengan jelas di dalam Al-Quran. Hanya permasalahannya apa yang mereka lakukan dengan kesombongan, mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, kita lihat bagaimana pembesar-pembesar kafirun, bagaimana pembesar-pembesar Quraisyun, bagaimana pembesar-pembesar Yahudiun. Orang-orang Yahudi, begitu pula orang kafir Quraisy yang telah terjadi pada waktu dan pada masanya, mereka itu merindukan kebenaran dan selalu berbicaranya adalah kebenaran. Mereka merindukan kemaslahatan. Mereka selalu berbicaranya kemaslahatan. Apakah orang-orang yang mereka mengikuti kepada Fir'aun, mengikuti kepada Namrud, mengikuti kepada Korun, apakah mereka tidak menganggap dia terdapat maslahat mafsadat? Oh, subhanallah. Yang namanya Namrud sangat banyak maslahatnya, sangat banyak mafsadatnya. Bagaimana dengan kejeniusan, sehingga dengan jeniusnya menciptakan bangunan Babylon. Bagaimana dengan kecerdasannya sehingga menemukan waktu dengan 24 jam. Hanya permasalahannya, mereka merasa besar, mereka merasa pintar, mereka merasa hebat. Karena mereka merasa besar, dirinya merasa yang paling besar, tidak iman kepada kebenaran Al-Quran. Nah, itu permasalahannya. Jadi, pada saat sekarang ini, sama seperti halnya terjadi pada zaman dahulu. Mereka merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, mereka merasa dirinya paling mampu, mereka merasa dirinya yang paling mampu untuk berbuat dari segalanya. Nah, itulah sama dengan Korun, sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun, sama dengan orang-orang dulu mereka yang kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membesarkan kepada pemikirannya, sombong kepada jiwa dan raganya, mengabaikan kepada Al-Quran. Nah, mengabaikan kepada Al-Quran. Sehingga ia lebih iman kepada pribadinya, tidak iman kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergolong adalah orang kafir. Apa yang dimaksud tergolong orang kafir? Tertutup dari kebenaran Al-Quran. Yang mengimani terhadap kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, justru maka dia adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka adalah orang yang sudah pasrah. Maka yang sudah pasrah terhadap keimanannya disebut adalah orang muslim. Nah, keimanan mempercayai dengan kebesaran Al-Quran, keagungan Allah, maka disebut adalah orang mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ya ayyuhan nas, Al-Quran bukan hanya untuk individu.
Al-Quran bukan hanya untuk golongan. Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab. Al-Quran bukan hanya untuk orang Eropa. Al-Quran bukan hanya untuk para kiai, para ajengan, para ustadz. Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam. Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran ini adalah bentuk kasih sayang kepada umat manusia, alam semesta. Bukan hanya mereka manusia, tetapi sebaliknya hewan, termasuk semua yang ada di muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan turunnya Al-Qur'an, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Apa kata Allah Subhanahu